Tidak ada seorang perempuan pun yang siap mendengar kata dijodohkan tanpa gemetar di dalam hatinya. Apalagi jika kata itu datang dari orang tuanya sendiri, diucapkan dengan suara pelan, namun terasa seperti palu yang menghantam masa depan. Namanya Alia Safira, seorang perempuan cantik berhijab dengan wajah lembut dan tatapan mata yang selalu menyimpan banyak pertanyaan. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana, dibesarkan dengan nilai kesopanan, kesabaran, dan kepatuhan. Alia bukan perempuan yang keras kepala, tapi juga bukan perempuan tanpa mimpi. Sebelum kita lanjut ceritanya, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe, like video ini, dan tulis komentarmu di bawah. Karena ceritanya panjang dan penuh emosi, aku ingin tahu, sudah sampai menit keberapa kamu mendengarkan kisah ini? Tulis di kolom komentar ya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Malam itu, hujan turun pelan di luar jendela rumahnya. Alia duduk di ruang tengah, jemarinya saling bertaut di atas pangkuan. Jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Ia tahu, pembicaraan ini bukan sekedar obrolan keluarga biasa. Ibunya duduk di seberang, wajahnya tampak ragu, namun tegas. Ayahnya berada di samping ibu. Diam, terlalu diam. Alia, suara ibunya akhirnya terdengar, lembut tapi berat. Kamu sudah cukup dewasa. Kalimat itu selalu menjadi pembuka dari sesuatu yang tidak bisa ditolak. Alia menelan ludah. Iya, Bu. Ayahnya menarik nafas panjang. Ayah dan ibu ingin membicarakan masa depanmu. Dan disitulah semuanya berubah. Alia tidak pernah menyangka bahwa masa depannya sudah direncanakan tanpa ia tahu. Ia tidak pernah menyangka bahwa nama seseorang yang bahkan belum pernah ia dengar akan tiba-tiba menjadi bagian dari hidupnya. Kamu akan kami jodohkan, ucap ayahnya akhirnya. Dunia Alia seperti berhenti berputar. Dengan siapa? Kapan? Kenapa? Semua pertanyaan itu menumpuk di kepalanya, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Dengan anak sahabat ayahmu, lanjut ayahnya. Alia mengangkat wajahnya perlahan. Ayah? Ibunya segera menimpali, mencoba menenangkan. Dia keluarga baik-baik, Alia, sahabat lama ayahmu, orangnya sangat berada, kaya raya. Kata kaya raya tidak membuat Alia lega, justru membuat dadanya semakin sesak. Karena biasanya, kekayaan datang bersama jarak usia yang jauh. Dan pikiran Alia langsung melompat ke satu kesimpulan yang membuat tubuhnya menggigil. Umurnya, suara Alia nyaris tak terdengar. Umurnya berapa, Bu? Ibunya terdiam. Dan diam itu adalah jawaban paling menakutkan. Sejak malam itu, Alia tidak bisa tidur. Bayangan tentang seorang lelaki tua, rambut memutih, wajah berkerut, suara berat, menghantui pikirannya. Ia membayangkan dirinya duduk di pelaminan, mengenakan gaun pengantin putih, tapi di sampingnya berdiri seorang kakek tua yang bahkan bisa saja lebih tua dari ayahnya sendiri. Air mata Alia jatuh tanpa suara. Kenapa harus aku ya Allah? Bisiknya lirih. Ia tidak menolak pernikahan, ia hanya takut kehilangan masa mudanya sebelum sempat benar-benar hidup. Namun Alia juga anak yang terlalu patuh untuk memberontak. Ia dibesarkan untuk percaya bahwa orang tua tidak mungkin mencelakai anaknya. Maka ia memilih diam, memilih memendam luka, memilih pasrah, meski hatinya berontak. Hari-hari berikutnya berlalu seperti kabut. Alia menjalani rutinitasnya, tapi jiwanya terasa kosong. Setiap kali ibunya menyebut kata pernikahan, perutnya terasa mual. Ia bahkan tidak berani bertanya lebih jauh. Takut jawabannya akan menghancurkannya. Jika jawabannya membenarkan bayangan yang selama ini Alia khawatirkan, hari pertemuan keluarga itu akhirnya tiba. Rumah Alia mendadak asing, ruang tamu dihias rapi, kue-kue tersusun di meja. Ayahnya mengenakan kemeja terbaiknya, ibunya terlihat tegang, namun berusaha tersenyum. Alia keluar dari kamarnya dengan langkah berat. Ia mengenakan gamis sederhana dan hijab pastel, wajahnya pucat. Tenang nak, bisik ibunya sambil menggenggam tangan Alia. Ini semua demi kebaikanmu. Kalimat itu seharusnya menenangkan,
tapi justru membuat Alia ingin menangis. Mobil mewah berhenti di depan rumah. Detik itu juga, jantung Alia hampir berhenti. Inikah dia? Pikirnya. Pintu mobil terbuka. Dan dari kejauhan, Alia hanya melihat seorang pria paruh bada turun terlebih dahulu, mungkin sahabat ayahnya. Di belakangnya, pintu mobil masih tertutup. Alia memejamkan mata. Ia tidak siap. Saat pintu itu akhirnya terbuka, Alia tidak berani melihat. Ia menunduk, menahan nafas. Langkah kaki terdengar mendekat. Dan suara itu terdengar. Assalamualaikum. Suara yang mudah. Alia tersencak. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Dan detik berikutnya, dunia Alia runtuh lalu tersusun kembali dengan cara yang sama sekali tak ia duga. Di hadapannya, berdiri seorang lelaki muda, bertubuh tinggi, berwajah tampan, dengan sorot mata tenang dan senyum sopan. Usianya mungkin hanya beberapa tahun lebih tua dari Alia. Bukan kakek, bukan pria tua. Alia terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Dadanya bergetar. Air mata yang sejak tadi tertahan, jatuh begitu saja. Dan di sanalah, kisah ini benar-benar mulai. Alia masih berdiri kaku di tempatnya. Matanya menatap sosok lelaki di hadapannya. Lelaki yang sama sekali tidak sesuai dengan bayangan buruk yang selama ini menghantuinya. Wajahnya bersih, rahangnya tegas, sorot matanya teduh. Usianya jelas masih muda, bahkan tampan. Namun justru itulah yang membuat Alia semakin bingung. Ini siapa? Lelaki itu menundukkan kepala dengan sopan. Senyum kecil terukir di bibirnya. Perkenalkan, nama saya Raka Pratama. Nama itu menggema di kepala Alia, namun tidak langsung masuk ke hatinya. Ibunya menepuk punggung Alia pelan. Alia, ini anak dari sahabat ayah. Alia hanya mengangguk, suaranya hilang entah kemana. Ia merasa bodoh. Selama ini, ia menangisi sesuatu yang bahkan belum tentu benar. Ia mempersiapkan dirinya untuk penderitaan, padahal kenyataan justru mengejutkannya dengan cara yang berbeda. Namun, kebingungan itu tidak serta-merta berubah menjadi kebahagiaan. Justru muncul perasaan baru, takut berharap. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu. Orang tua berbincang dengan penuh kehangatan tentang masa lalu, tentang persahabatan lama, tentang rencana ke depan. Alia dan Raka hanya sesekali saling melirik, lalu kembali menunduk. Hening di antara mereka bukan karena canggung semata. Ada jarak yang belum terjamah. Raka tampak tenang. Terlalu tenang untuk seorang lelaki yang akan dijodohkan. Alia memperhatikannya diam-diam. Gerak-geriknya terukur. Tutur katanya sopan. Matanya tidak pernah memandang berlebihan. Dia bukan lelaki sembarangan, batin Alia. Namun justru itulah yang membuatnya bertanya-tanya. Kenapa lelaki seperti ini mau dijodohkan? Setelah pertemuan itu, Alia kembali ke kamarnya dengan langkah lemas. Ia duduk di tepi ranjang, memeluk lututnya. Pikirannya kacau. Ia seharusnya lega. Ia seharusnya bersyukur. Namun hatinya justru terasa penuh, seperti ada sesuatu yang belum selesai. Ibunya mengetuk pintu lalu masuk perlahan. Alia? Iya, Bu? Kamu kelihatan kaget. Alia tersenyum tipis. Sedikit. Ibunya duduk di sampingnya. Raka itu anak baik. Ayahnya sahabat ayah sejak muda. Mereka sama-sama membangun usaha dari nol. Sekarang Allah beri mereka rezeki lebih. Alia menunduk. Kenapa Alia tidak diberitahu dari awal, Bu? Ibunya terdiam sejenak. Kami takut kamu menolak sebelum mengenalnya. Jawaban itu jujur dan menyakitkan. Hari-hari berikutnya, Alia dan Raka mulai sering dipertemukan. Selalu dengan batas, selalu dengan adab. Tidak pernah berdua, selalu ditemani. Raka tidak banyak bicara, tapi setiap katanya terasa tepat. Ia tidak berusaha memikat, tidak menjual janji, tidak memamerkan kekayaan. Dan justru itulah yang perlahan meluluhkan Alia. Suatu sore ketika mereka duduk di teras rumah Alia, Raka berbicara pelan. Alia, boleh saya jujur? Alia mengangguk.
Saya tahu perjodohan ini mungkin berat buat kamu. Kata-kata itu membuat dada Alia sesak. Saya juga tidak minta ini terjadi secepat ini, lanjut Raka. Tapi saya percaya kalau Allah mempertemukan dua orang dengan cara seperti ini, pasti ada maksud baik di dalamnya. Alia menatap tangannya sendiri. Kamu tidak keberatan? Tanyanya pelan. Dijodohkan. Raka menyenyum kecil. Keberatan atau tidak itu nomor 2. Yang utama, saya ingin menjalani ini dengan tanggung jawab. Jawaban itu sederhana, namun justru membuat Alia terdiam lama. Di balik ketenangan Raka, Alia tidak tahu bahwa lelaki itu juga menyimpan kegelisahan. Raka sebenarnya sudah lama tahu bahwa ia akan dijodohkan. Namun ia tidak pernah membayangkan bahwa perempuan itu akan seanggun Alia, sehalus tutur katanya, sejujur matanya. Ia takut tidak cukup pantas, takut Alia hanya menerima karena terpaksa. Maka Raka memilih berjalan pelan, memberi ruang, tidak memaksa perasaan. Namun tidak semua orang melihat perjodohan ini dengan mata yang sama. Bisik-bisik mulai terdengar. Dia beruntung banget ya dapat suami kaya. Pasti cuma karena hartanya. Cewek biasa tiba-tiba naik kelas. Setiap kalimat itu seperti pisau kecil yang menancap di hati Alia. Ia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah aku hanya dipilih karena cocok secara keluarga? Apakah aku hanya bagian dari kesepakatan lama? Malam-malam Alia kembali dipenuhi air mata. Ia takut bahagianya hanya sementara. Takut cintanya tidak tumbuh, tapi hanya dipaksakan. Suatu malam, Alia memberanikan diri berbicara pada ayahnya. Ayah, Alia mau tanya. Ayahnya menatapnya lembut. Tanya apa, Nak? Kenapa ayah memilihkan Raka untuk Alia? Ayahnya terdiam lama. Lalu berkata pelan namun penuh makna. Karena ayah pernah miskin bersama ayahnya. Dan ayah tahu, orang yang setia saat tidak punya akan lebih setia saat punya segalanya. Air mata Alia jatuh. Ia baru sadar, perjodohan ini bukan tentang harta, tapi tentang kepercayaan. Hari akad semakin dekat. Alia mulai dihantui ketakutan baru. Bagaimana jika setelah menikah semuanya berubah? Bagaimana jika Raka berbeda saat sudah memiliki? Keraguan itu mencapai puncaknya sehari sebelum akad. Malam itu, Alia menangis dalam sujudnya. Ya Allah, kalau ini baik untukku, tenangkan hatiku. Kalau ini buruk, kuatkan aku. Dan malam itu, takdir bersiap menjawab doanya. Pagi itu, langit tampak lebih cerah dari biasanya. Namun di balik cahaya matahari yang menyelinap lewat jendela kamar, hati Alia justru dipenuhi gelombang yang tidak bisa ia kendalikan. Hari ini adalah hari akadnya. Hari di mana statusnya akan berubah. Hari di mana hidupnya tidak lagi hanya miliknya sendiri. Alia duduk di depan cermin. Wajahnya dirias sederhana, tidak berlebihan. Hijab putih membingkai wajahnya yang pucat. Matanya sembab, bekas air mata yang jatuh semalaman. Tangannya gemetar saat ibunya membantu merapikan ujung hijabnya. "Kamu cantik sekali hari ini, Nak," bisik ibunya. Alia tersenyum tipis. "Cantik, tapi takut, Bu." Ibunya terdiam, lalu memeluk Alia erat. "Takut itu wajar, tapi ingat, kamu tidak sendirian." Namun Alia tahu, ada ketakutan yang bahkan orang tua pun tidak bisa menenangkan. Ketakutan akan masa depan yang belum ia kenal. Di ruang tamu, tamu mulai berdatangan. Suasana hikmat menyelimuti rumah itu. Ayah Alia duduk dengan wajah tegang. Di seberangnya, Raka duduk tegak, mengenakan baju koko putih. Tangannya mengepal pelan. Raka terlihat tenang, tapi hanya dia yang tahu betapa keras jantungnya berdetak. Ia menoleh sekilas ke arah pintu kamar Alia. Perempuan yang sebentar lagi akan menjadi istrinya. Dalam hati, Raka berdoa, "Ya Allah, jangan jadikan aku alasan air matanya." Akad mulai. Setiap kata penghulu terdengar jelas. Setiap detik terasa panjang. Alia duduk di balik tabir, menahan nafas, menahan nangis. Ketika ijab kabul itu terucap, "Saya terima nikahnya Alia Safira binti..." Suara Raka tegas, tidak bergetar, tidak ragu. Dan dalam satu tarikan nafas, akad itu sah. Tangis pecah. Alia menutup wajahnya. Air mata mengalir deras,
Bukan hanya karena ia kini resmi menjadi istri, tapi karena semua ketakutan yang selama ini ia pendam akhirnya menemukan jalan keluar. Ia kini seorang istri dari lelaki yang bahkan belum sepenuhnya ia pahami, namun telah dipilihkan Tuhan untuknya. Setelah tamu mulai berkurang, Alia duduk sendiri di kamar. Ia menatap jemarinya yang kini dihiasi cincin. Hatinya masih berdebar. Pintu diketuk pelan. "Assalamualaikum." Suara Raka terdengar dari balik pintu. Alia terdiam sejenak. "Waalaikumsalam." Raka masuk dengan langkah hati-hati. Ia berdiri agak jauh, menjaga jarak, menjaga adab. "Alia," ucapnya pelan. "Boleh saya bicara?" Alia mengangguk. Raka menarik nafas panjang. Inilah momen yang sejak lama ia siapkan, bukan dengan kata manis, tapi dengan kejujuran. "Saya tahu, dari awal kamu mungkin merasa terjebak." Kata itu menghantam tepat di hati Alia. "Saya tahu kamu sempat mengira akan dijodohkan dengan lelaki tua." Lanjutnya, senyum kecil tersungging di bibir Raka, bukan mengejek tapi penuh empati. Alia terkejut. "Kamu tahu?" Raka mengangguk. "Ayah saya cerita, dan sejak itu saya takut." "Takut apa?" Suara Alia bergetar. "Takut kamu menikah dengan saya bukan karena mau, tapi karena tidak berani menolak." Hening menyelimuti ruangan. Air mata Alia kembali jatuh. Raka melanjutkan, suaranya dalam dan tenang. "Alia, saya tidak menjanjikan hidup sempurna. Saya hanya bisa menjanjikan satu hal." Ia menatap Alia penuh kesungguhan. "Saya akan belajar mencintaimu dengan cara yang paling saya mampu. Dan kalau kamu butuh waktu, saya akan menunggu." Kalimat itu meruntuhkan benteng terakhir Alia. Untuk pertama kalinya, Alia berbicara jujur. "Alia takut, Raka," katanya lirih. "Alia takut bahagia ini cuma sementara. Alia takut dianggap menikah karena hartamu." Raka menggeleng pelan. Kalau harta bisa membuat orang bahagia, banyak orang kaya tidak akan merasa kosong. Ia mendekat satu langkah, masih menjaga jarak. "Saya menikahi kamu bukan karena kamu penurut, tapi karena dari pertama saya melihat kamu, saya tahu kamu perempuan yang kuat meski terlihat lembut." Alia terisak. Di momen itulah, ia sadar. Ia tidak menikah dengan seorang kakek. Ia tidak menikah dengan seorang asing. Ia menikah dengan lelaki yang memilihnya dengan penuh kesadaran. Malam itu, Alia kembali bersujud. Namun, kali ini doanya berbeda. "Terima kasih ya Allah, karena kau patahkan prasangkaku dengan caramu sendiri." Pagi pertama setelah pernikahan terasa berbeda bagi Alia. Ia terbangun dengan cahaya matahari yang lembut menyentuh tirai jendela. Untuk sesaat, ia lupa bahwa hidupnya telah berubah. Hingga kemudian, ia melihat cincin di jarinya. Alia tersenyum kecil. Bukan senyum yang meledak-ledak, tapi senyum tenang. Senyum seseorang yang akhirnya berdamai dengan takdirnya. Di dapur, aroma teh hangat menyambutnya. Raka berdiri membelakangi pintu, menggulung lengan bajunya, berusaha menyiapkan sarapan sederhana. Alia terdiam di ambang pintu. Ia tidak melihat lelaki kaya raya. Ia tidak melihat anak sahabat ayahnya. Ia hanya melihat seorang suami yang berusaha. "Selamat pagi," suara Alia pelan. Raka menoleh dan tersenyum. "Pagi. Maaf ya, saya belum jago masak." Alia tertawa kecil. Tawa pertamanya sejak lama yang terasa benar-benar ringan. "Tidak apa-apa," katanya. "Kita belajar sama-sama." Dan disitulah Alia sadar. Bahagia tidak datang dengan gemuruh. Bahagia datang pelan, seperti pagi ini. Hari-hari berlalu. Raka tidak pernah memamerkan hartanya. Alia baru tahu tentang betapa luasnya kekayaan keluarga suaminya, bukan dari Raka, tapi dari orang lain. Dari rumah besar yang jarang mereka kunjungi. Dari rekening yang Alia bahkan takut menyentuhnya. Namun Raka selalu berkata satu hal, itu hanya titipan. Ia lebih memilih hidup sederhana, lebih memilih makan bersama Alia di dapur kecil mereka, lebih memilih pulang cepat daripada menghadiri jamuan mewah. Dan dari situlah, cinta Alia tumbuh. Bukan karena kejutan mahal, bukan karena kemewahan, tapi karena rasa aman. Suatu malam,
Alia duduk di samping Raka di teras rumah. Angin berembus pelan, langit bertabur bintang. "Alia pernah takut," kata Alia tiba-tiba. Raka menoleh. "Takut apa?" "Takut perjodohan ini akan mematikan perasaan Alia." Raka tersenyum, lalu berkata pelan, "Kadang perasaan memang tidak lahir dari jatuh cinta, tapi dari kesediaan untuk tinggal." Kalimat itu menetap lama di hati Alia. Ia teringat masa lalu, malam-malam penuh air mata, prasangka, dan ketakutan. Ia tersenyum getir. "Alia malu," katanya lirih. "Sudah berprasangka buruk sejak awal." Raka menggeleng. "Kalau kamu tidak takut waktu itu, mungkin kamu tidak akan bersyukur seperti sekarang." Dan Alia tahu, Raka benar. Beberapa bulan kemudian, Alia pulang ke rumah orang tuanya. Ibunya menatapnya lama, lalu tersenyum haru. "Kamu terlihat bahagia," kata ibunya. Alia mengangguk. "Bahagia yang tenang, Bu." Ayahnya menepuk pundak Alia. "Kadang orang tua memang tidak selalu bisa menjelaskan segalanya, tapi kami selalu mendoakan yang terbaik." Alia memeluk mereka. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar mengerti. Perjodohan ini bukan hukuman, bukan paksaan tanpa cinta, tapi jembatan yang Tuhan bangun saat Alia terlalu takut melangkah sendiri. Malam itu, Alia menulis di buku kecilnya, "Aku pernah takut menikah dengan lelaki tua, padahal Allah memberiku lelaki yang dewasa. Aku pernah takut kehilangan masa depan, padahal Allah sedang menyiapkan yang lebih baik." Air mata menetes di halaman terakhir. Namun kali ini, air mata syukur. Waktu terus berjalan. Cinta Alia dan Raka tidak meledak seperti cerita dongeng. Ia tumbuh seperti pohon, pelan, berakar kuat, dan memberi teduh. Dan Alia tahu, andai waktu bisa diputar kembali, ia tetap akan memilih jalan ini. Karena tidak semua kebahagiaan datang dengan cinta di awal. Sebagian datang dengan keikhlasan, lalu berubah menjadi cinta yang utuh.